Next Gen. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan nama Allah kita yang dahsyat. Raja di atas segala raja. Yes Lord. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kau tetapkan setiap langkahku, kasih-Mu sempurna. Kau berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Hidupku milik-Mu, ku bersuka karena-Mu, dan ku bersorak haleluya. Ku tinggikan Raja segala raja, ku menari memuji-Mu. Engkau Allah kekuatanku. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Hey, Kau tetapkan setiap langkahku, kasih-Mu sempurna. Kau berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Hidupku milik-Mu, ku bersuka karena-Mu, dan ku bersorak haleluya. Ku tinggikan Raja segala raja, ku menari memuji-Mu. Engkau Allah kekuatanku. siap-siap kita mau beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha. Mari angkat tangan kita. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Kita goyang sama-sama ya. Ku bersorak haleluya, ku tinggikan Raja segala raja, ku menari memuji-Mu. Yo, semua Next Gen kita ikuti sama-sama yo. Bersorak haleluya, ku tinggikan Raja segala raja, ku menari memuji-Mu.
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penolong yang bangkitkan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yo, clap your hand next year. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yang masih semangat, mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yo, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. God's freed a broken heart. You pick me up, no one satisfied. From the edge, I am torn free. Forever safe in the Savior's hand. You are more than I was to say. I'll follow you for all my days. I'll fix my eyes for you. Forever freedom and faith. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher.
Jesus. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son down and set me free. Everything in this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I believe that you will be there. I won't stop till your kingdom comes. Sing out. You are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are the light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are the light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. Mari kita angkat tangan sama-sama. Yes, Lord. My freedom will lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are the light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are the life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Oh, oh, hallelujah. Cuma dipersilakan lagi. Shalom Next Gen, gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Aku mau ucapkan welcome home bagi setiap kalian yang baru pertama kali join di ibadah Next Gen hari ini. Nah, bagi kalian yang belum punya komunitas rohani, yuk sama-sama kita join di CG atau Connect Group yang pastinya seru abis. Nah, di sana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Gimana caranya? Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau DM kami di Instagram @gmsnextgen. Kita tunggu ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Caranya, kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau di depan kursi kalian. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu yang siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan, amin. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk join di ibadah Next Gen minggu depan. See you, happy Sunday, God bless you. Mari sama-sama hati kita bersembah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita angkat suara kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. See you now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to Hallelujah, hallelujah. Amazing grace, O Lord. see the love in your laying yourself down, Thank you, Lord. raising up the broken to life. Sekali lagi kita katakan. Kami bisa melihat hari ini ya. I can see the love Kami bisa melihat hari ini oleh karena Kau ada di sini, Yesus. in yourself down, Syada karabada bakara bada bakara bada bakara bada bakara ba. Syada karabada bada ba. Haleluya, haleluya. I can see the love in your eyes. Syada karabada ba. Raising up the broken to life. Syada karabada bakara bada. Thank you, Lord. Kami tahu ya Tuhan, suatu kasih karunia yang besar atas hidup kami. Kami hari ini ada, kami bisa melihat. Kami tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kami. Identitas kami aman. Karena kami percaya ada satu pribadi yang mengasihi kami lebih daripada apapun. Gambar diri kami Engkau akan pulihkan. Sehingga kami menjadi pribadi yang siap untuk Kau pakai untuk generasi ini ya Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di sini. Kami orang-orang yang tidak sempurna. Kami orang yang tidak banyak kekurangan. Kami orang-orang ya Tuhan
yang berdosa, yang Kau sudah pindahkan ya Bapa, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu tengah-tengah kami ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba yang menyampaikan, agar ketika firman disampaikan Tuhan, biar Kau temukan ada tanah hati yang baik, ada tanah hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, katakan sepatah kata saja ya Tuhan, maka iblis akan pergi dalam hidup kami, dan kami akan menjadi milik-Mu, dan Kau akan pulihkan kami, dan kami akan menjadi bejana yang siap untuk Kau pakai ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang siap mendengarkan firman. Mari kita semua katakan amin, amin, amin. Berikan kamu yang luar biasa bagi Tuhan. Bisa duduk, lihat kanan kirinya dan kasih sapa yang terhangat, yang kalian bisa kasih senyum. Oke. Shalom semuanya. Halo, shalom semuanya. Kurang kedengaran, shalom semuanya. Excellent. Hari ini kita akan buka langsung di Kolose pasal yang pertama ayat 13. Allah meletakkan firman-Nya untuk kita semuanya pada hari ini, untuk kita bisa diselamatkan dan kita bisa dipulihkan. Kolose pasal yang pertama ayat ke-13. Alkitab berkata dengan jelas, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Alkitab berkata bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Artinya bahwa Allah sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan Tuhan sudah memindahkan kita dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Kita harus mengerti pada hari ini kenapa kok 1 bulan ini kita bahas tentang identitas. Saya ingin bahwa setiap anak muda di Next Gen mengerti identitas mereka, mengerti dan gambar diri mereka bisa dipulihkan. Kita harus mengerti bahwa diri kita itu sudah diselamatkan dan dikasih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengerti bahwa masih ada masa depan dan Allah masih bisa memakai hidup kita dan rencana Allah yang indah masih akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ini berita buruk untuk kita semuanya supaya kita berjaga-jaga atas hidup kita. Tahukah bahwa iblis tidak akan pernah tinggal diam dan akan terus mengintimidasi, mengingatkan dan mencoba menghancurkan kita. Saya ulangi lagi. Kita sudah memang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita memang sudah beranjak ke dalam kerajaan Allah yang kekasih. Tapi ingatlah baik-baik bahwa setan, iblis tidak mungkin pernah tinggal diam. Dia akan melakukan intimidasi, dia akan mengingatkan, dan dia akan mencoba menghancurkan kita sehingga rencana Allah yang sempurna tidak terjadi dalam hidup kita. Ini salah satu senjata yang dipakai oleh setan, yaitu gambar diri yang rusak, kegagalan menerima diri kita sendiri, dan identitas yang tidak aman seringkali menjadi senjata yang ampuh bagi setan untuk menghancurkan anak muda dan masa depannya. Saya akan ulangi lagi. Gambar diri yang rusak dan kegagalan menerima diri sendiri dan identitas yang tidak aman yang seringkali menjadi senjata yang ampuh bagi iblis untuk menghancurkan anak muda dan masa depannya. Ketika saya siapkan firman ini, Allah mengingatkan saya seorang yang namanya Musa. Ada yang kenal Musa? Yang kenal dan tahu bisa angkat tangannya? Yang tahu Musa? Yang nggak angkat tangan nggak pernah baca Alkitab? Atau Alkitabnya hilang? Kita semua tahu bahwa Musa adalah nabi yang luar biasa. Sepakat? Musa adalah orang yang bersekutu dengan Allah 40 hari. Bayangkan, ada yang di sini pernah berhadapan kepada Tuhan muka dengan muka 40 hari tanpa makan. Halo? Ada yang kuat? Di sini siapa yang belum makan? Angkat tangan. Banyak. Saya hanya bisa berkata kasihan ya. Tahan, karena saya masih lama khotbahnya. Musa juga adalah orang yang sama yang melakukan tanda dan mujizat. Diangkat tongkatnya, lautnya terbelah. Musa juga melawan seorang Firaun, orang yang begitu luar biasa. Dan Musa juga seorang pemimpin 3 juta orang, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Orang ini adalah orang yang sangat luar biasa. Apakah bersama dengan saya bahwa Musa adalah orang yang luar biasa? Apakah bersama dengan saya bahwa Musa adalah pemimpin yang sangat dahsyat? Musa adalah orang yang dipakai Allah dengan dahsyat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Musa orang yang sempurna?
Halo. Kita tahu bahwa di akhir hidup Musa begitu sangat dahsyat dipakai Allah. Dia adalah nabi penyambung lidah Allah. Dia membawa mujizat banyak. Dia adalah orang yang pemimpin 3 juta orang. Dia adalah orang yang sangat terpandang. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia adalah orang yang sempurna dan dia adalah orang yang layak? Hari ini saya akan bukakan bahwa Musa juga tidak sempurna. Musa juga tidak layak sama seperti kita dan Musa juga banyak kekurangan sama seperti kita. Saya ingin berbicara apa sih? Tidak ada yang sempurna di dunia ini dan Tuhan tidak pernah memilih orang yang sudah sempurna. Siapa di sini yang merasa tidak sempurna bisa angkat tangan? Ada yang nggak angkat tangan, berarti dia sudah sempurna, layak diangkat Tuhan. Halo, di sini kita percaya bahwa kita semua tidak sempurna. Tapi inilah seringkali yang diintimidasi oleh setan. Inilah seringkali dilakukan oleh setan supaya kita nggak punya masa depan yang indah dan kita tidak bisa dipakai oleh Allah. Yang pertama, apa ketidaksempurnaan Musa? Dia dibuang oleh orang tuanya. Alkitab berkata di Keluaran pasal yang kedua ayat 1-3. Keluaran pasal yang kedua ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkannya dengan gala-gala enter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Halo. Musa adalah orang yang dibuang oleh orang tuanya. Halo. Musa tidak punya orang tua yang perfect. Musa tidak punya orang tua yang mencintai dia. Tapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa Musa dibuang oleh orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang seringkali iblis pakai jenis ini untuk mengintimidasi kita dan membuat kita seakan-akan identitas gak aman dan kita itu merasa orang yang gagal. Berapa banyak di antara kita yang kita lahir dari orang tua yang tidak sempurna. Berapa banyak seringkali setan menunjuk-nunjuk kita seakan-akan kamu gak bisa dipakai oleh Allah dan kamu gak punya masa depan. Kenapa? Karena orang tuamu gak cinta kamu. Berapa banyak juga di antara kita yang lahir karena broken home. Orang tuanya bercerai. Berapa banyak di antara kita yang tidak mendapatkan kasih dari orang tua. Papaku jahat. Mamaku juga. Musa pun juga mengalami hal itu. Musa juga mengalami tidak diterima oleh orang tua dan dia dibuang. Halo. Dan ini berita baiknya. Sekalipun Musa dibuang, sekalipun orang tuanya membuang, ini berita baiknya. Rencana Allah tidak pernah gagal sekalipun orang tuamu meninggalkanmu atau bahkan membuangmu. Hari ini saya ingin berkata bahwa di Mazmur pasal yang 22 ayat 10 dikatakan seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Halo. Artinya apa? Sekalipun orang tuamu tidak sempurna, tidak apa-apa. Bahkan sampai orang tua membuang kamu, tidak apa-apa. Karena apa sih? Karena rencana Allah tidak akan pernah gagal oleh karena orang tua Musa membuang Musa. Sama seperti kalian. Kalian masih punya masa depan dan identitas kalian harus aman. Gambar diri kalian harus aman. Kenapa? Karena identitas masa depanku, rencana Allah yang indah bukan ditentukan oleh apa yang dilakukan orang tua kepada saya. Karena Alkitab berkata dengan jelas, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Musa lahir dengan sebuah tujuan. Musa lahir dengan sebuah alasan. Bukankah itu juga sama di antara kita semuanya? Entah kalian lahir karena kalian ada kejadian karena papa mama kalian melakukan hal kesalahan. Entah papa mama kalian melakukan banyak kesalahan. Saya hanya percaya kalau kita ada di dunia ini, kita itu punya alasan dan Allah punya tujuan dalam hidup kita. Berapa banyak kita yang seringkali mengalami ini? Iblis seringkali berkata kamu tidak dari keluarga yang baik dan kamu gak punya masa depan. Papa mamamu tidak cinta kamu, papa mamamu sering pukul kamu, bahkan papa mamamu juga tidak tinggal satu rumah. Berapa banyak di antara kita yang diintimidasi terus seperti ini? Halo. Tapi hari ini saya ingin berkata, sekalipun Musa dibuang oleh orang tuanya, Allah masih pelihara Musa. Sama seperti teman-teman semua yang ada di sini. Punyalah kepercayaan diri sekalipun aku dibuang oleh papa mamaku. Dan sekalipun papa mamaku gak cinta aku.
Tuhan akan tetap menyambut aku. Yang percaya katakan amin. Hanya itu saja Musa, kelemahan Musa? Tidak. Yang kedua kelemahan Musa itu apa sih? Masa lalu yang hancur. Kenapa? Musa adalah seorang pembunuh, teman-teman. Kalian ingat ceritanya kan? Di Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai ke 15. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudara untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya keluar lagi didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Halo, Musa pun sama seperti kita yang pernah melakukan kesalahan. Halo, kita juga bukan punya masa lalu yang indah, kita semuanya punya masa lalu yang hancur. Musa bukan hanya seorang pembunuhan, tapi Musa juga pelarian. Musa seorang buronan, pernah membuat keputusan yang salah. Musa juga pernah takut. Dan Musa juga sombong. Kan bisa bayangkan waktu itu. Musa begitu sombong dan tergesa-gesa dan memakai kekuatannya sendiri dan menonjolkan dirinya. Berapa banyak di antara kita yang seringkali iblis mengintimidasi kita bahwa masa lalu kita tidak layak. Masa lalu kita membuat kita itu tidak layak. Musa bukan hanya punya orang tua yang gagal. Tapi Musa juga pernah melakukan kesalahan, yaitu dia seorang pembunuh. Halo teman-teman. Dan Musa juga pernah dilukai. Bayangkan saya teman-teman. Dia datang, dia berkelahi, dia membunuh untuk siapa? Bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan teman-temannya berikutnya? Gara-gara teman-temannya, Firaun tahu. Dan Firaun marah dan Musa ingin dibunuh. Kalian tahu contohnya, kau kan bisa memahami, seakan-akan ketika kalian mencontek, kalian gak ketahuan guru, tapi ada yang melapor ke guru kalian. Pernah merasakan itu? Itu loh teman yang sangat mencekno. Sepakat ya? Terus gak ketahuan pinter, guru mencontek, guru gak kelihatan, kita mencontek, terus kemudian ada yang angkat tangan. Bu, Stephen Ngui, bu nyontek. Itu adalah orang yang paling mencekno. Sepakat? Pernah diperlakukan seperti itu? Atau kalian teman itu? Itu adalah teman yang layak untuk kita pukuli dan kita rajam. Kenapa? Gak sepakat bos. Dosa kita tanggung bersama. Iya kan? Tapi ini yang dilakukan bangsa Israel, kalian tahu perasaannya. Kalau itu nyontek, ini membunuh. Kalian tahu bangsa Israel, teman yang harusnya dia bela. Justru dia melukai orang-orang yang dia bela. Sakitnya bagaimana? Gara-gara temannya itu, Musa harus menanggung pelarian. Dan dia harus membunuh. Dan dia harus pergi dari kota Mesir. Halo, negara Mesir. Halo. Ini poin yang kita bisa dapat. Orang baik atau orang jahat sama-sama lahir dari masa lalu. Bagaimana ini mungkin? Orang baik dilukai kemudian berpikir saya tidak akan membiarkan siapapun mengalami luka yang sama. Tetapi orang jahat dilukai kemudian berpikir saya akan membalas semua orang yang melukai saya. Halo? Berapa banyak di antara kita yang kita itu gak aman identitas kita. Kita gak aman gambar diri kita. Kita gak aman dalam hidup ini. Kita sering terpengaruh kanan kiri oleh karena teman-teman kita berkata-kata hal yang buruk tentang kita. Tapi hari ini saya punya firman yang akan menguatkan kita semuanya. Sekalipun kalian punya masa lalu yang buruk. Sekalipun bahkan teman-teman kalian melukai kalian. Alkitab berkata di Yeremia pasal ke-29 ayat 11, Alkitab berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Halo. Sekalipun Musa seorang pembunuh. Sekalipun Musa harus melarikan diri dan dia takut dan dia diburon. Sekalipun Musa harus ditinggal oleh teman-temannya. Dia hanya sendiri. Tapi
toh sama. Yesus tak pernah meninggalkan dia. Apakah kita punya identitas yang aman yang bisa kita pelajari dari seorang Musa? Halo? Bahwa masa lalumu tidak akan berdampak dalam hidup sekarang kalau kita punya respon yang benar. Sehancur apapun masa lalumu yang terus diingatkan oleh iblis, tidak akan pernah bisa berdampak ketika kita tahu dan percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan mendatangkan damai sejahtera. Amin teman-teman. Katakan amin dengan keras. Yang ketiga, sampai sini nangkap sesuatu teman-teman? Yang nangkap bisa angkat tangannya. Halo. Yang ketiga, ini juga bagian yang saya suka juga. Musa dibuang oleh orang tuanya. Musa juga mengalami seorang pembunuh. Yang ketiga, Musa seorang penggembala 40 tahun. Artinya apa? Dia seorang yang juga gagal. Dari seorang pangeran Mesir, dari seorang yang punya hikmat, dari seorang yang datangnya dari kerajaan, jadi seorang penggembala. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 dikatakan seperti, adapun Musa, ia bisa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Berapa banyak di antara kita yang sering kali iblis mengintimidasi kita karena kita seorang yang gagal? Bukankah Musa juga mengalami hal yang sama? Dari seorang pangeran, dia jadi penggembala. Dari seorang yang dihormati, menjadi seorang yang tidak ada apa-apanya. Dari seorang ketika dia jalan, semua orang hormat kepada dia karena dia seorang pangeran. Dan kemudian dia sekarang jalan bersama dengan kambing dan domba. Berapa banyak di antara kita yang bukan hanya berjalan 1 hari, tapi berjalan 40 hari. Ada yang kuat di sini berjalan dengan kambing domba 40 tahun, maksud saya, bukan 40 hari. Ada yang di sini suka berjalan sama kambing domba? Gak apa-apa kok, aku suka kebun binatang. Lalu bagaimana kan bisa bisa membayangkan perasaan Musa pada waktu itu. Dia seorang pangeran, dia seorang yang luar biasa, dan saya percaya bahwa masa depan Allah begitu dahsyat ketika dia jadi seorang pangeran. Tapi pada kenyataannya dia melakukan kesalahan dan dia menjadi seorang penggembala. 40 tahun. 40 tahun Tuhan tidak melihat itu. 40 tahun bahkan orang-orang tidak pernah tahu Musa. Tapi ini yang saya suka juga. Ini kalian harus mengerti. Bahwa Tuhan memanggil Musa bukan ketika dia jadi seorang pangeran. Tuhan memanggil Musa ketika dia menjadi seorang gembala. Saya ulangi lagi. Tuhan memanggil Musa bertemu dengan Tuhan melalui semak duri. Bukan ketika dia menjadi seorang pangeran. Tapi ketika dia menjadi seorang gembala. Halo. Kenapa kok Tuhan seperti itu? Karena saya percaya bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Berapa banyak di antara kita yang sering gagal? Ketika kita membuat keputusan kita selalu salah. Ketika kita melakukan ini kita salah. Aku mau kuliah gagal. Aku mau SMA gagal. Mau pacaran gagal. Menikah apalagi. Siapa yang di sini sering gagal angkat tangannya? Yuk. Saya suka. Kenapa? Bersyukurlah karena Allah bukan memanggil orang yang berhasil, tapi Allah selalu memanggil orang-orang yang gagal dan bertemu dengan Allah. Karena dia akan menjadikan kita berhasil. Halo. Dan masuk pasal yang ke-75 ayat 78 dikatakan seperti ini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ini kata-kata yang saya suka. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tidak masalah kalau kita gagal. Tidak masalah kalau kita dibuang oleh orang tua kita. Tidak masalah bahwa kita mempunyai masa lalu yang hancur. Tidak masalah. Terimalah diri kalian apa adanya. Kenapa? Karena semua itu Allah tetap memilih Musa kok. Halo. Tidak masalah, kenapa sih? Karena semua yang apa yang kita alami. Allah juga turut mendatangkan, Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Allah adalah hakim yang adil. Amin semuanya teman-teman. Kalau kalian sering gagal, bersyukurlah. Dan belajar supaya tidak gagal. Kenapa? Karena dari kegagalan Allah memproses hati kita. Kan tahu pada kenyataannya ketika Musa gagal. Dan ketika dia harus bertemu dengan Tuhan. Kata-kata Musa seperti ini, siapakah aku ini Tuhan? Hal itu berbeda dengan ketika dia membela bangsa bangsa Israel dan membunuh dua orang Mesir. Dia begitu gagah menggunakan kekuatannya, tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia ngomong, siapakah aku ini Tuhan? Tidak apa-apa kita gagal untuk kita bisa berkata, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Tidak apa-apa kita gagal untuk apa sih? Untuk kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tuhan izinkan Musa gagal untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri akan menghasilkan kegagalan. Tapi dengan kekuatan Allah, kita akan tahu bahwa Allah akan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Apakah sampai di sana saja? Apakah Musa orang yang sempurna? Enggak, yang terakhir. Musa adalah seorang yang gagap, berat lidah dan tidak fasih lidah. Musa seorang yang sangat-sangat kekurangan. Dia kekurangan fisiknya. Halo. Saya dulu ketika saya SMA saya punya teman yang gagap. Kasihan sekali memang. Ngomongnya sangat lama sekali. Jadi ketika dia mau contoh bel istirahat ya, kring. Sebutnya namanya bunga gitu. Bunga, cowok orangnya. Oh cowok jangan bunga ya, rumput. Rumput. Ayo kita makan. Mau makan apa? Kasihan. Ketika dia ngomong, kita sudah, ayam. Kasihan, saya mengerti itu tidak enak. Dan itu yang dialami Musa. Keluaran pasal yang keempat ayat 10-13 katakan seperti. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepada siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini bagian yang sangat-sangat saya suka. Ketika Tuhan ngomong, Musa kamu sudah terpilih. Dan Musa bilang, aku ini enggak bisa, aku enggak pandai bicara. Aku ini enggak bisa apa-apa Tuhan, aku ini berat lidah. Saya enggak tahu juga Alkitab enggak ngomong seberapa berat lidahnya. Saya ini berat lidah, saya enggak bisa. Tuhan bicara kan, bukankah aku yang buat lidah? Tapi ini bagian part yang terbaik. Saya kasih tahu, apakah Tuhan menyembuhkan gagapnya Musa? Ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan aku berat lidah. Dan kemudian Tuhan gampang, aku yang buat lidah. Tling, ngomongnya langsung lancar. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Kemudian, oh iya Tuhan, sekarang lidahku gak berat, terima kasih Tuhan. Alkitab tidak berkata seperti itu. Yesus yang buat lidah, tapi Yesus tidak menyembuhkan Musa. Artinya apa sih? Dengan segala kekurangan kita, Allah masih bisa memakai kita. Tidak perlu kalian minder, tidak perlu kalian gak pede karena gagap. Saya juga kadang ngomongnya salah. Tapi gak apa-apa. Berapa banyak di antara kita yang sering kali diintimidasi iblis oleh karena penampilan fisik kita tidak baik. Kok aku terlalu gemuk kok. Aku jalan di manhole yang geter kok. Kok aku terlalu keceng. Terlalu kurus. Ketika kapan hari itu angin hujan es, aku tuh terombang ambing kok karena badanku keceng. Lalu berapa banyak di antara kita yang kita nggak pede karena kekurangan kita. Saya percaya bahwa ketika kita tidak belajar menerima kekurangan kita dan kita deal terhadap itu, percaya bahwa kita akan terus bersungut-sungut sampai seumur hidup kita. Kita ngomong seandainya Tuhan menyembuhkan Musa, percaya bahwa Musa juga akan melihat dirinya lain, aku punya kekurangan. Sekalipun nanti ketika saya kurus, Tuhan aku ingin berotot, kemudian badanku tiba-tiba berotot, gede, kepalaku ya gede. Saya percaya bahwa saya juga gak akan pernah bisa pede. Kenapa? Karena saya akan melihat kekurangan saya lebih daripada melihat kelebihan saya. Musa tak pernah menyembuhkan itu, disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai kekurangan kita sekalipun kita gak sempurna.
Berapa banyak seringkali kita seperti itu diintimidasi oleh setan. Berapa banyak di antara kita yang seringkali kita diikat seperti itu. Kamu tuh kurang kaya. Kamu gak akan bisa dipakai Tuhan. Kamu tuh kurang mancung. Lah pakai masker turun terus. Kamu tuh kurang putih. Kakek makan rawon. Kurang makan degan. Halo. Berapa banyak kita yang jadi permasalahan apapun kita akan tetap menerima penghakiman dari teman-teman kita. Selebihnya apapun kita, berapa banyak di antara kita yang kita ingin kelihatan tampil sempurna. Apalagi di Instagram. Tidak ada di Instagram orang yang menampilkan ketidaksempurnanya. Dia foto, captionnya, guys aku pesek, thank you Jesus. Tidak pernah. Halo. Saya hanya percaya bahwa kepercayaan diri kita datang. Bukan karena kita itu fisiknya sempurna. Tapi kepercayaan kita itu datang. Karena kita tahu sekalipun aku gak sempurna, aku itu disertai Tuhan. Bukankah Alkitab yang berkata seperti itu? Siapakah aku ini Tuhan? Musa berkata seperti itu. Tapi Tuhan membalas, bukankah aku yang menyertai kamu? Bukankah itu cukup bagi saya? Karena Alkitab berkata dengan jelas di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini saya suka lagi. Ada di sana Musa dan Harun. Harun jauh lebih pintar ngomong. Tapi toh Allah tetap memilih Musa dan bukan Harun. Banyak di luar sana banyak orang yang lebih pintar, lebih ganteng, suaranya jauh lebih enak. Ada banyak orang di luar sana yang banyak lebih layak daripada kita. Tapi kenapa kok kita tetap ada di sini? Karena kita tahu bahwa Allah sudah memilih kalian. Terlepas dari apapun kekurangan kita. Amin. Tidak perlu kita itu berusaha sempurna. Tidak perlu kita itu berusaha selalu menampilkan aku ini yang terbaik. Karena detik itulah kita akan masuk dalam jebakan-jebakan yang iblis sediakan untuk kita semuanya. Amin. Nangkep sesuatu di sini? Musa mengalami itu semuanya. Kalian tahu apa pekerjaan Goliat? Ketika dia datang menghadapi bangsa Israel. Dia badannya besar. Dia orangnya gede banget. Katanya jarinya 12 maksudnya. Kan 6, 3, 3 gini gak enak. Jarinya katanya 12, badannya gede, semuanya. Kan tahu apa yang dilakukan Goliat ketika menghadapi bangsa Israel? Dia 40 hari. Dia gak maju, gak berantem, dia hanya mengata-ngatai bangsa Israel. Dan Alkitab berkata dengan jelas ketika bangsa Israel dikata-katai oleh Goliat, bangsa Israel menjadi takut dan tawar hati. Berapa banyak di antara kita yang kita harus menghadapi Goliat ini dalam hidup kita. Goliat yang mengatakan kamu itu orang tuamu, gak cinta kamu itu dibuang oleh orang tuamu. Berapa banyak Goliat yang juga mengatakan kamu itu masa lalumu pembunuh, kamu itu gak bisa dipakai Allah. Kamu gak punya masa depan. Berapa banyak di antara kita yang harus mendengarkan Goliat yang berkata kamu itu sendiri dan kamu itu orang yang gagal. Apapun yang kamu perbuat kita berhasil, ketika kamu datang itu gagal. Berapa banyak Goliat yang berkata bahwa kamu tuh punya banyak kekurangan. Halo. Berapa banyak di antara kita yang harus mengalami Goliat yang seperti kita diintimidasi supaya apa sih kita menjadi tawar, takut dan kemudian tidak ada satupun rencana Tuhan yang berhasil dalam hidup kita. Terus bagaimana aku harus menghadapi ini? Kita akan terus mengalami ini dan bagaimana aku harus menghadapi ini supaya aku bisa menang. Tidak lain, hanya ada satu cara saja. Mengalami Tuhan secara pribadi dan dengarkan suara Tuhan Allah. Mengalami Tuhan secara pribadi dan dengarkan suara Tuhanmu. Keluaran pasal yang ketiga 2-4 dikatakan seperti ini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Saya suka apa yang dilakukan oleh Tuhan. Musa dibuang, Musa gagal, pembunuh, dan Musa juga punya banyak kekurangan. Tapi lihatlah baik-baik bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dia berkata apa? Musa, Musa. Tidak pernah berkata gini, hei orang yang gagap. Musa, Tuhan juga tidak pernah memanggil Musa, hei pembunuh, pembunuh. Tidak pernah. Musa tetap memanggil nama Musa, Tuhan tetap memanggil nama Musa, Musa. Sama seperti kalian juga. Tuhan pun sama tetap mencintai kalian. Tuhan pun sama. Dan kenapa kok semak duri? Ketika saya buka tafsiran, kenapa kok Tuhan harus muncul di tengah semak duri dan kemudian semak duri itu terbakar, menyala? Kenapa enggak pohon gede? Atau kuda? Atau naga? Kan keren. Kenapa kok harus semak duri? Ketika saya lihat terjemahnya, kenapa harus semak duri? Kan semak duri itu lambang sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai. Bukankah itu kita? Karena hidup kita itu bukan soal kita lagi, tapi Kristus yang menyinari hidup kita. Bukankah sama? Musa tidak ada apa-apanya. Musa seorang yang dibuang, Musa masa lalu yang hancur, Musa seorang pembunuh, Musa seorang yang gagap. Tapi itu tidak berarti kenapa? Karena ada Allah yang menyinari Musa dan bukankah itu cukup bagi hidup kita? Bukankah itu sama anak muda next gen harus mengerti bahwa hidup ini bukan soal kita. Tapi hanya soal Yesus yang menyinari hidup kita semak duri ini. Ini bagian yang harus kita lakukan kalau kalian ingin ketemu dengan Tuhan. Kita harus menyimpang, artinya apa? Kita harus sengaja mencari Tuhan. Hari ini saya bisa berkata, sampai kapan aku harus mengalami intimidasi ini? Sampai kapan aku harus dicobai oleh iblis? Sampai kapan iblis akan memasang jebakan dan jerat kepada hidupku? Sampai selama-lamanya kita hidup. Artinya apa? Kita juga harus selama-lamanya kita harus sengaja mencari Allah. Karena dari sanalah datang kekuatan kita. Saya juga pernah down, saya juga pernah minder, saya juga pernah merasa sendiri. Saya juga pernah merasa gagal. Saya juga pernah merasa semuanya itu. Masa lalu saya juga tidak baik. Halo. Tapi apa yang kita lakukan bukanlah mencari manusia. Karena kekuatan kita bukan datang dari manusia, tapi kekuatan kita itu datang dari ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin teman-teman. Ketika kalian diintimidasi, apa yang kita lakukan? Kita harus sengaja mencari Allah. Saya baru tadi pagi baca di caption di Instagram, dia ngomong baik sekali. Akhiri hidupmu itu dengan doa, bukan dengan overthinking. Banyak anak muda sekarang itu overthinking. Setuju? Semua dipikir seakan-akan semuanya itu beban hidupku. Apa yang kalian bisa pikir sih besok kita lu gak tahu. Masa lalu ya gak bisa kita ubah. Yang harusnya kita overthinking itu firman Tuhan. Pikirkan, renungkan dan sengajalah kita mencari Tuhan. Karena dari sana datang kekuatan kita. Amin. Dan bayangkan, kan bisa bayangkan kalau kalian jadi Musa. Ketika Tuhan berjumpa dengan kalian dan Tuhan ngomong Musa, Musa. Kata-katanya simple, tapi saya tahu dalam kata-kata itu ada kasih, ada penerimaan, ada kekuatan, ada kepercayaan diri. Ada hadirat Allah yang menguatkan kita untuk melawan Goliat-Goliat kita. Sekalipun orang tua aku buang aku, ya wis. Tuhan masih punya rencana. Sekalipun aku gagap, pelat, gak ganteng, gak mancung, jelek. Halo, karena ganteng cantik relatif, jelek mutlak, ya wis. Apa? Kenapa? Karena Tuhan masih tetap cinta saya. Saya bisa bayangkan kalau anak-anak next gen punya kepercayaan diri yang seperti ini. Gambar diri yang pulih, identitas yang aman. Saya percaya bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang akan gagal dalam hidup kalian. Yang percaya katakan amin. Saya gak tahu Goliat dalam hidup kalian mengintimidasi apa. Tapi ini yang saya percaya, ketika Musa sengaja mencari Allah, ini bagian yang bisa kita lakukan. Apakah sampai sana saya tidak? Ini Musa menjawab, ya Allah. Ketika Musa dipanggil, Musa, dia jawab, ya Allah. Musa bisa marah atau tidak? Halo? Musa bisa marah kepada saudara-saudara bangsa Israel yang sudah menghancurkan Musa. Musa bisa marah kepada orang tuanya kenapa dia buang dia. Musa bisa marah kepada Tuhan kenapa dia harus menunggu 40 tahun. Bukankah engkau yang panggil aku, kenapa kau harus menggembalakan 40 tahun.
Musa harusnya marah. Kenapa? Karena dia diciptakan gagap. Musa tetap harusnya bisa marah dengan semua apa yang dia terima dalam hidup ini seakan-akan tidak adil. Sepakat bersama dengan saya? Seringkali kita bisa marah, kenapa? Karena kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kelihatannya orang lain kok enak. Hidupnya enak, naik mobil, jalan-jalan terus ke mall. Healing. Setiap minggu healing. Healingnya bukan di Malang, tapi di Eropa, musim salju. Aku, healingku di kamar, nonton jedok keluar kamar, di kamar mandi. Why? Musa seharusnya bisa marah kepada Allah, tapi saya suka kata-kata Musa. Dia ngomong, ya Allah. Artinya apa? Dia tetap menjadikan Yesusnya Tuhan dalam hidupnya sekalipun dia harus menerima ketidakadilan. Bukankah itu yang harusnya kita punya ketika kita sengaja mencari Allah, kita mendapatkan Allah dan kita tetap panggil dia adalah Allah. Sekalipun aku harus dibuang orang tuaku, sekalipun aku punya masa lalu yang buruk, sekalipun aku harus melakukan kegagalan, sekalipun aku punya kelemahan, bukankah kita harus tetap berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kita? Amin. Kalau kalian seperti ini, saya percaya bahwa kita akan punya identitas aman. Dan Goliat tidak akan pernah bisa menjamah kita dan iblis tidak akan pernah bisa membuat kita turun. Amin, anak muda di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan tutup dengan cerita ini. PAW bisa maju. Kalian bisa bangkit berdiri. Ini yang perlu kita doakan. Musa orangnya sama, masa lalunya tetap sama, kekurangannya tetap sama. Tapi ini yang berubah, yaitu hatinya. Kita tidak perlu minta kepada Tuhan untuk ubah masa lalu kita. Kita tidak perlu minta Tuhan untuk mengubah orang tua kita. Kita tidak perlu minta Tuhan untuk mengubah kegagalan kita. Kita nggak perlu minta Tuhan supaya membuat kekurangan kita ikut jadi keberhasilan. Dalam tanda kutip, kalau kekurangan fisik kita. Tapi mintalah kepada Allah. Hati yang menerima ini semuanya tetap menjadikan Yesus itu Tuhan. Ketika saya mempersiapkan firman ini tadi pagi, kemudian Tuhan mengingatkan saya. Di Yohanes pasal yang ke-9 1-3. Yohanes pasal yang ke-9 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, ingatlah baik-baik kata Tuhan. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa yang salah? Kita seringkali menyalahkan kan? Siapa yang salah kalau keadaanku seperti ini? Siapa yang salah? Orang ini buta sejak lahirnya. Apakah ini salahnya dia sendiri karena dia banyak berbuat dosa atau salah orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tapi Yesus berkata dengan jelas bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya apa sih? Nggak masalah kalau hidup kalian, orang tua kalian membuang kalian. Nggak masalah kalau kita punya masa lalu yang buruk. Nggak masalah kalau kita diciptakan dengan banyak kekurangan. Tidak masalah kalau kita harus mengalami banyak kegagalan. Kenapa sih? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam kalian semuanya. Yang percaya katakan amin. Allah tidak pernah gagal untuk menjadikan kita umatnya lebih daripada pemenang. Allah tak pernah lalai untuk menjadikan kita orang yang besar. Halo. Tapi saya percaya hari ini anak next gen. Kalau kalian diintimidasi oleh Goliat, kekurangan kalian harus bisa berkata bahwa Yesus tetap menjadi Allah saya dan saya akan tetap mencari Tuhan. Saya bersyukur kalau saya punya banyak kekurangan. Kenapa? Karena di dalam kekurangan ini akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang Allah akan lakukan dalam hidup saya. Saya bersyukur kalau saya dilahirkan dari keluarga yang gak sempurna. Tidak apa-apa. Tapi saya akan pastikan keluarga saya nanti setelah ini menjadi orang-orang yang sempurna. Kenapa? Karena saya sudah dipulihkan. Tidak apa-apa kalau hari ini saya menjadi orang yang bodoh. Tidak apa-apa kalau hari ini saya menjadi seorang yang gagal. Tidak apa-apa kalau hari ini saya punya banyak kelemahan dan teman-teman saya lebih sempurna daripada saya. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita sekalipun kita orang yang gagal dan tidak sempurna.
Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita berbahasa roh. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Syakarata karabadaba karabadaba. Thank you Lord. Thank you Lord. Syata karabadaba karabadaba karabadaba. Generasi ini menantikanmu. Generasi ini menantikanmu. Sama seperti Musa. Dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saya percaya bahwa kalian juga Tuhan punya visi dan tujuan. Bahwa kalian akan dipakai oleh Allah untuk teman-teman kalian. Syata karabadaba karata karabadaba 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 karabadaba. Percaya Yes. kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, Syadakara-bakara menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Syakarabada, ku percaya, kami percaya kepada Engkau. ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Thank you Lord. Ini kami apa adanya ya Tuhan. Ku percaya. percaya kau Tuhan Kami mengucap syukur. menjadikanku Lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Sekali lagi kita katakan, Syakaraba, ku percaya, ku percaya. ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Lord. Renungkan firman Tuhan. Hari Tuhan meletakkan dalam hati saya, ada teman-teman di sini yang sering bersungut-sungut. Ketika saya berdoa, Tuhan sampaikan isi hatimu. Ada banyak di sini teman-teman yang bersungut-sungut. Tuhan mendengar sungut-sungutmu. Entah kau bersungut-sungut soal keluargamu. Entah kau bersungut-sungut mengapa kok aku tidak pernah berhasil. Engkau bersungut-sungut karena kau diciptakan tidak sempurna. Kalau itu kalian angkat tangan kalian, saya akan berdoa dari sini. Kalian sering komplain, kalian sering marah, kalian sering menyalahkan diri kalian, atau kalian sering menyalahkan seluruh teman-teman kalian. Angkat tangan kalian, saya akan berdoa. Tuhan, seandainya aku berdoa untuk setiap teman-teman yang mengangkat tangan saat ini ya Bapak, di dalam nama Yesus. Pulihkan mereka, biar jumpai mereka seperti Musa, semak duri yang sinarin tidak terbakar itu ya Tuhan. Biar jumpai mereka, panggil mereka ya Tuhan dengan panggilan yang spesifik. Berikan mereka kekuatan untuk menghadapi Goliat mereka. Berikan mereka kekuatan untuk bisa menerima mereka apa adanya. Bukan salah siapa, bukan salah orang tuanya, atau salah siapapun. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan. Saat ini aku berdoa, jumpai mereka ya Bapa. Jumpai mereka, biar WL saja yang bernyanyi. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka dengan rohmu. Pulihkan mereka. Bahwa masa depan masih ada. Rancangan-rancangan Allah tidak pernah gagal.
rancangan damai sejahtera itu masih ada. Sekalipun orang tua mereka meninggalkan mereka, tapi Allah masih menyambut mereka. Berikan mereka kepercayaan diri bukan karena apa yang diberikan dunia, tapi berikan mereka kepercayaan diri karena Allah menyertai mereka ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Yang syakarabatabakarabakalabar. Thank you Lord. Ku percaya menepati. Sekali lagi kita katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Meteraikanlah firman-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kuat. Kami gak pernah kalah terhadap Goliat. Kami gak pernah kalah terhadap setan. Sebab kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah pindahkan kami dari kuasa kegelapan menuju kepada kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapa. Ajari kami ketika intimidasi itu masuk, kami akan sengaja mencari Allah dalam saat teduh. Kami akan mendapatkan Engkau dan kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami gak perlu membandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi ini kami apa adanya ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu di next gen. Tidak sempurna, tapi Allah akan tetap memakai kita. Ini kami anak-anak-Mu di next gen. Tidak yang paling terbaik ya Bapa, tapi tetap pekerjaan-pekerjaan Allah masih Engkau akan nyatakan dalam tengah-tengah kami Tuhan. Ini kami anak-anak next gen. Tidak banyak talenta kami, tapi kami percaya ya Bapa, rencana-Mu, urapan-Mu masih akan terus mengalir ya Tuhan dalam next gen. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kalian. Aku berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Pulihkan gambar diri mereka. Aku patahkan setiap jerat ya Tuhan. Aku patahkan ya Tuhan setiap intimidasi iblis di dalam nama Yesus. Mereka aman karena di dalam Engkau. Berkati mereka dengan kasih Bapa, kasih yang menerima mereka apa adanya. Berkati mereka dengan karakter Kristus yang memulihkan mereka menjadi semakin luar biasa. Dan berkati mereka dengan berkat dari Allah Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengisyapkan mereka ya Bapa di dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Aku mengasihi mereka semua. Pakai mereka ya Tuhan, biar janji-janji-Mu, kehendak Allah, tujuan dalam hidupnya ya Tuhan, semuanya akan terpenuhi dan tidak ada satu pun yang gagal, tidak ada satu pun ya Tuhan yang akan hancur, tapi semua akan bertumbuh, semua akan jadi orang yang luar biasa karena Allah bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkaulah Immanuel. Dan aku berdoa juga ya Tuhan, lindungi kami ya Bapa, keluarga kami, semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami kembalikan semuanya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat. Mari kita semua katakan amin, amin. God bless you semuanya.